Hai. Apa kabar? Baik kok. Aku tadi kuncir Messi ban, tapi ini Messi-nya terlalu Messi, guys. Saya berdiri-diri, gimana coba? Aku ulang deh. Lagi rapat, demi apa sih lagi rapat? Aku boleh ikut nggak? Aku boleh ikut rapatnya. Kuncir lagi, tapi aku lagi berantakan banget rambutnya, guys. Jujur, berantakan banget. Oke, kalau gitu akan aku kuncir aja semuanya biar nggak berantakan. Lagi main game, Ci. Main game apa? Masukin TikTok juga tetap cantik kok. Bohong. Coba bohong. Telat nggak, Ci? Enggak, guys, aku baru mulai, tahu nggak sih? Aku tuh lagi sering banget lihat TikTok yang ini. Tahu nggak yang soundnya hidupnya gelap gulita? Nah, itulah pokoknya, guys, yang dibikin video-video. Terus banyak member cikitnya dibikin video itu. Aku lagi sering banget lihat kayak mau makan apa? Makan apa ya? Aku masih boleh lihat live kamu kan? Kamu liatnya live siapa aja coba? Jadi aku gak jadi message ban, kalau gitu aku kunjir satu aja. Aku pengen pakai ini. Bandana. Lucu nggak, guys? Waniku udah panjang banget by the way, jadi kayak nutupin mata gitu. Aku harus taruh di samping waninya. Udah gini aja kali ya. Ada matanya, iya guys. Ini namanya hewan apa guys? Aku nggak tahu. Tapi pokoknya gitulah ya. Semacam sesuatu yang dia matanya panjang. Oh, ini siput nggak sih, Gary? Bisa nyala? Enggak guys, nggak bisa nyala guys. Biasa aja. Enggak glow in the dark dan juga enggak menyala-nyala. Ditunggu ya gift celana gajahnya. Makasih ya. Bekicot tuh mirip siput ya. By the way, aku hari ini mau makan sesuatu yang aku udah sering makan guys. Kalian tebak apa? Apa coba? Cimol. Yurabun, onaran mukbangan Cimol. Yaru.
Ada isinya gak? Ada dong. Isinya kayak moza kayak biasa gitu. Aku mau nyalain lagu dulu deh biar gak hening-hening amat. Putar lagu apa ya guys? Aku putar lagu ini aja deh. Dari Teater No Megami, Dewi Teater. Asik. Aku tuh nggak pernah bawain ini, tapi aku pernah bawain satu lagu, yaitu Inseki no Kakuritsu, persentase meteor. Ya, itu doang. Semoga aku bisa bawain lagu lebih banyak lagi dari seterus ini. Coba kapan aku terakhir bawain Inseki? Ingat nggak? Kita sambil kasih bumbunya ya. Aku tuh pesen bumbunya itu yang asin pedas karena aku paling suka yang asin pedas. Sebenarnya aku udah cobain banyak sih, tapi kayak aku pokoknya jatuh cintanya ke satu ini, yaitu asin pedas. Nih guys. By the way, aku kan suka banget beli cimol ya. Terus aku baru pertama kali aku cobain beli cimol yang frozen. Jadi aku goreng sendiri tadi guys. Nah terus habis itu aku sebenarnya udah tanya Chelsea. Aku tanya dulu, aku tanyakan, Cel, enak gak sih cimol yang frozen, yang instan gitu kan? Terus katanya kayak, enak Ci, lebih enak daripada yang beli gitu kan. Aku langsung kayak, wow, menarik banget gitu kan. Nggak meleduk pas goreng Ci, enggak guys. Karena tadi aku udah nonton tipsnya, yaitu kalau goreng cimol tuh minyaknya nggak boleh terlalu panas, dan minyaknya tuh harus minyak kecil. Minyak nggak panas-panas banget itu loh. Jadi kayak, jangan sampai yang mendidih blubub-blubub gitu. Nah, karena kalau misalkan gede apinya itu dia bisa meduk gitu ya. Bikin kaget aja. Abis itu guys, kita tambahin dulu yang ini dulu deh, yaitu adalah cabenya. Tapi sebenarnya aku pakainya dikit aja ya guys ya. Aku kalau pesen biasanya level 1, jadi aku pakai cabenya juga dikit aja. Sebenarnya enak juga sih kalau agak pedas, cuman tergantung mood lah ya. Aku kadang-kadang mau pesen yang lebih ke pedas atau lebih ke rasa bumbunya yang kerasa gitu. Udah guys, gitu aja. Poninya aku singkirin deh biar nggak mengganggu. Hehe. Supaya tidak mengganggu makanannya. Tapi aku jadi kayak anak kecil gitu. Anak kecil yang poninya bolong-bolong. Udah gak apa-apa. Terus kita tambahin selanjutnya adalah daun jeruk. Aku suka juga daun jeruk. Sebenarnya kalau daun jeruk aku tuh aku mau putar lagu Inseki deh. Aku suka sekali. Aku sempet love hate sama daun jeruk. Kayak aku sempet gak suka juga, tapi akhirnya aku suka lagi sih sama daun jeruk. Terus sama bawang goreng. Makasih ya Kak Fadildar. Kalau misalkan bawang aku selalu suka banget. Gak pernah masa dimana aku gak suka bawang ini, bawang putih goreng. Langsung wangi banget pas ada bawang putihnya guys. Aku tuh kalau bawain Inseki tuh, tau gak sih, ngerti gak sih? Feel-nya tuh kayak salting gitu. Ini pertemuan yang terjadi 100 juta tahun. Ya kan, sama kan, kayak nontonnya salting gitu loh. Aku nyanyinya pun kayak lagunya tuh salting banget. Yaru.
Hyurun, o늘은 mukbang은 Chimol Moza. Yaru. Tapi aku udah nggak semelting itu tadi Chimol Mozanya. Karena aku tadi ini aja udah 10 menit ya kita ngobrol. Mau nambahin bumbunya lagi, belum terasa. Lapar kan, makanya beli cimol lalu goreng sendiri. Enak banget. Izin dulu ya, Ci. Izin apa nih? Izin cerita di DM. Kemarin udah cerita. Parah banget nggak nawarin. Nih. Cimol. Makasih ya Kak Eki. Belum mateng, enak aja belum mateng. Ih. Emang tadi melting, tadi belum nyobain. Tapi kalau misalkan baru tuh melting, tahu beneran. Nanti aku mau DM. Sok DM aja. Guys, sorry banget kalau aku pakai bumbu spek ini. Kamu kurus banget sumpah. Kok tiba-tiba sih? Sebenarnya tapi katanya Destin tau kurusan tau guys. Mungkin karena sekarang aku makannya banyak tapi kegiatan juga banyak. Maksudnya gerakan kan banyak latihan juga kan. Jadi kayak akan stay bakar, ada sistem pembakaran kalorinya juga. Karena kalau tiap show tuh bakar kalori. Karena kalau dulu kan kadang-kadang parah banget pipi nyambul gitu. Sebenarnya kayak aku tuh bisa naik turun itu gampang gitu. Kayak misalkan aku lagi demen makan apa, terus bisa naik gitu loh. Tapi kalau aku lagi nggak makan, bakal turun. Makasih ya Reza Ilham Tommy. Aku tadi pagi makan bihunku guys. Gak bohong. Aku makan bihunku yang rasa ayam bawang hari ini. Aku makan ayam bawang karena menurutku tuh ayam bawang tuh rasa disukai semua orang gitu loh. Kayak misalkan beli mie apa aja tuh pasti akan pilih ayam bawang. Karena ayam bawang tuh nggak pernah nggak enak gitu loh. Lebih enak cimol apa bihunku? Kamu jangan gitu pertanyaannya. Beda makanannya. Saking enaknya matanya sampai goyang-goyang loh. Matanya sampai ditebas-tebas tuh. Kepedasan kah? Kurang pedas, aku mau tambahin lagi cabenya. Karena kamu nomor 1, bihunku nomor 2. Kamu suka kari laksa? Iya katanya kari laksa. Bihunku yang kari laksa enak banget, tapi aku belum pernah coba tahu. Karena waktu itu mama aku beli bihunku kan, tapi nggak beli yang kari laksa. Jadi kayak aku belum cobain. Aku tadi pagi nyobain
ayam bawang, terus kemarin-kemarin nyobain asam pedas sama bihunku goreng. Aku baru cobain 3. Habis jauh ini kayaknya favorit aku di ayam bawang sih. Ya, enak. Katanya enak banget, tapi aku belum pernah coba gitu loh. Masa gitu aja nggak ngerti. Enak banget. Duh, kayak kurang deh, aku harus goreng lagi deh ini, sumpah parah. Makasih Kak Mayong. Katanya ada yang jahatin ya. Iya emang nama dia soalnya penjahat namanya. Ada Cik Rian. Mana ya Cik Rian itu? Makasih ya Kak Bims. Nokani kirimnya pakai Awiya lagi. Ini setlist Theater no Megami DB Theater. Udah mulai pedes sekarang di lidah aku. Cobain foto sama Mikaela. Emang Mikaela udah cerita versi dia? Jadi sebetulnya kan dia kan jadi BD kan di RKJ kan. Aku tuh kebetulan emang aku lagi perform di RKJ juga. Terus habis itu sebenarnya ini udah hampir banget mau mulai show. Makanya kan di foto itu kan aku pakai lagu pertama kan. Terus habis itu dia tuh lagi ngantri make up gitu loh, dan aku tuh lagi ada di deket situ, aku lagi berdiri, aku lagi mau foto, tadi mau selfie sendiri gitu kan. Terus ada si Mikaela gitu kan, Mikaela berdiri, terus kayak, sini Mikaela, kita foto bareng gitu kan. Soalnya dia tuh emang selalu kayak senyum gitu loh kalau misalkan ngeliat ke aku. Ini bukan GR ya guys, makasih ya Kak Bims ya. Ini bukan GR ya. Tapi beneran guys, senyum itu emang semua Gen 13 akan senyum sih kalau misalnya ketemu kita kan. Tapi kalau misalkan Mikaela tuh emang selalu senyum banget ke aku gitu loh. Dan senyum itu bener-bener kayak, bahkan dia kayak kalau ketemu lagi senyum lagi, ketemu lagi senyum lagi gitu loh. Terus habis itu aku kayak ayo gitu kan, karena aku juga sebenarnya pengen foto bareng juga kan. Dan karena dia lucu banget, gitu. Terus akhirnya kita foto bareng gitu kan. Terus tapi sebenarnya menurut kalian di situ mirip atau enggak? Menurut aku kayak enggak juga lah, beda pesona. Sampai nggak bisa tidur katanya. Kamu mah melebih-lebihkan. Ponimu berantakan sih, iya. Udah panjang gitu loh soalnya. Dia udah ribet, aku nggak tahu mau taruh mana. Jangan nangis soalnya pedes guys. Jadi aku sampai kayak pedesan gitu mukanya sekarang. Makasih guys kan. Coba tebak kasih pertama aku Sin. Pasti itu pada saat aku belum mengenal JKT. Siapa? Ayo ngaku. Nanti kasih tahu kalau VC ya.
Makanya kak, coba begini. Jadi kurang kak, iya, aku mau lagi. Semangat kerjaannya. Yuk sama-sama 2003 line. Pedes nggak? Tadi enggak, tapi sekarang iya. Aku udah kepedesan lagi sekarang. Aku minum dulu ya. Masih pedas. Tolong kalian jangan flashback lagi ke aku ngomong nggak pedes karena pedes. Sekarang udah pedes guys, tadi nggak pedes. Aku mau cuci tangan dulu deh guys. Aku cuci tangan dulu ya, sebentar ya. Gak tau pedes, tapi aku makanin lagi bumbunya. Cinca pedas. Makanya nggak pernah kayak gini. Kepedesan tapi masih pengen lagi gitu loh. Sering kan? Bukan aku doang kan? Pedas tapi enak guys. Bentar ya. Tunggu ya. Lihat hordeng dulu.
Aku kembali lagi. Cuci tangan lanjut makan, iya. Lanjut pakai sendok. Emang nge guys. Weh. Aku juga suka ini karena ini pernah dibawain pas NFT Theater tahun lalu. Tapi tahun ini enggak. For the A. Jangan nangis, aku kayak mau nangis ya dari tadi ya. Kalau aku penawar pedas makan kacang, makasih, masa sih? Makan kacang bisa menghilangkan pedas. Real kah? Aku ketagihan guys. Iya, aku jadi pengen minum susu deh. Ih, bikin salting hari ini diriku Cynthia Oshi. Hari ini doang nih. Hari ini kamu Oshinya siapa? Cynthia Oshi. Besok kamu Oshinya siapa? Satu JKT Oshinya. Parah banget, tergantung mood. Sumpah. Aku nggak dianggap mau ditandain. Soalnya kamu jarang PC. Bolos PC terus. Cynthia Oshi. JKT 48. Tiba-tiba teriak Fortnite. Dengerin lagunya nih, apa nih? Belum, aku nggak PC soalnya MNZ. Oke, masuk akal. Coba siapa lagi yang mau izin PC sekarang? Sok, atau izin dulu sekarang. Kebanyakan yang izin. Kamu juga mau izin. Kamu juga mau izin. Kamu juga mau izin. Kamu juga mau izin gitu. Udah sering PC tapi DM-nya selalu dibaca. Benar-benar. Siapa yang nggak diingat? Kayaknya aku masih harus mengurus kepedesanku ini deh. Bentar
Bentar ya teman-teman. Jadi mau sandwich PC boleh banget. Kita ntar sandwich PC ya. Aku by the way bulan depan kan ada meet and greet kan sama tuh shot. Aku sebenarnya udah nyari-nyari baju tapi kayak aku nggak tahu itu bagus atau enggak. Tapi aku tuh merasa tuh baju aku tuh kayak berputar-putar di style yang itu saja, kayak yang cantik-cantik gitu. Sebenarnya aku kan pengen yang ganteng kan stylenya kan. Cuman aku takutnya nggak cocok gitu kalau aku pakai style yang ganteng. Kali-kali cosplay strike please kamu dulu ya, cosplay strike ya. Nanti aku baru jadi Fiona. Baju tidur aja. Tapi baju tidur, ih parah banget, nanti aku dimarahin ya kalau sampai baju tidur ya, bener-bener deh. Kayak baru bangun tidur kelihatannya. Atau pakai gaun pengantin, nggak boleh nggak sih pakai gaun pengantin? Karena belum ada pasangannya. Fiona bukan Cepio. Fiona itu loh yang di strike itu loh. Tahu kan? Kebaya pink yang kau janjikan itu mana? Itu kan buat graduation. Aku kan belum graduation. Aku kan graduation masih Desember, masih lama banget by the way. Kalau mamat Desember, nggak tahu guys kenapa aku lama banget. Aku juga merasa aku lama banget sudahnya. Bosen deh nungguinnya. Ih kalian mah kenapa sih pada ini deh, pada ngaco-ngaco deh. Aku kan grade kuliah. Makasih ya Kak Ivan. Pakai fotonya yang aku nangis lagi parah banget. Sebab aku ngomongin grade apa kalian sampai bingung gitu. Aku bingung juga jadinya. Aku bingung, kalian bingung. Semuanya bingung. Kalian marah gak kalau aku makanin lagi yang membuat aku kepedesan ini? Mereka lupa kalau kamu mahasiswa Ci. Iya guys. Walaupun aku sekarang udah nggak mahasiswa lagi sih ya, kan udah lulus ya sekarang. Tinggal nunggu graduation. Tapi kayak tunggu satu langkah lagi ya guys. Aku harus graduation dulu guys. Stop makanin itu ya. Kalau aku stop nanti kamu mau kasih apa? Kasih cimol lagi. Biar aku makin makan banyak.
Udah siapin kue belum buat graduation? Belum guys, karena masih lama banget. Terus aku jadi belum cari-cari gitu, ntar aja deh. Kayak kalau cari kecepatan juga ntar udah gak asik gak sih pas graduationnya? Udah kayak udah gak seru lagi gitu loh. Untung belum kasih bunga congrats. Iya guys, ntar ya guys ya, aku belum. Ini by the way sedih banget lagu Green Flash tuh sesedih itu. Terus kalau menurut Gen 11 tuh lagu Green Flash kan lagu yang pertama-tama banget kita bawain pas konser kan. Jadi kayak kita tuh masih sebenarnya masih buta banget gitu hitungannya. Cuman kayak dikasih lagu ini yang waktu itu menurut aku aja lagu ini udah susah tau guys. Walaupun sekarang kan menurut kita kan lagunya lagu slow aja kan, kayak adem ayem kan. Tapi waktu itu tuh aku merasa kayak lagu ini susah gitu. Kayak ini lagu apa? Aku nggak pernah mendengar lagu ini gitu. Suara yang tenggelam pun terdengar love you. Walau terluka dan terasa sakit, tapi kan menjadi kuat. Sebelum sang senja berubah jadi malam, tinggalkanlah kesedihanmu di hari ini. Oh sedikit mampir di jalan pulang di esok hari. Ya mau lah grade. Iya masa aku gak mau grade. Wajah kaki akhirnya akan hilang, bayang rasa sesal itu tak akan hilang. Nangis ya lagu ini pas Surabaya. Aku selalu nangis kayaknya deh kalau lagu sedih. Aku tuh selalu nangis kalau ada acara sedih apapun jadi tahu, kayak misalkan kayak STS aku nangis, kalau graduation juga aku nangis, terus kalau ada lagu sedih juga aku nangis, jadi kayak nangis terus gitu loh. Sebenarnya sekarang juga kali. Ramune lagu terbaik. Iya sih, Ramune aku paling sedih sih. Kayak aku kayaknya paling sering emang nangis lagu Ramune deh, karena Ramune tuh sedih banget lagunya. Terus juga kayak sebenarnya tuh Ramune lagu terakhir kan, jadi sebenarnya pas lagi Ramune tuh udah capek gitu loh. Kita semua emang udah pengen nangis. Oh iya, by the way ini bajunya udah lama banget aku nggak pakai lagi. Kalian tahu nggak kapan terakhir aku pakai baju ini? Mungkin pas pertama waktu aku pakai kalian belum ocean aku. Weh. Kok jadi kayak ramal-ramal gitu? Coba kapan? (1997) Ih bener-bener. Kayaknya 2023 deh, iya bener deh. Soalnya aku pakai ini tuh waktu itu pas aku lagi nonton bioskop. Pas aku masih kuliah guys, udah lama banget jadinya. Terus habis itu setelah itu aku udah gak tahu lagi baju ini kemana, karena kan baju aku kan kayak banyak gitu kan. Terus kayak banyak yang aku beli baru dan banyak yang kayak aku dapat baru gitu. Terus habis itu kayak biasanya tuh baju aku tuh suka diberesin itu sama mamaku. Jadi kayak kadang-kadang aku tuh nggak tahu bahkan petakan baju aku tuh udah di mana gitu kan. Terus aku kayak akhirnya kemarin aku bongkar lemari aku gitu, aku lihat-lihat gitu kan, karena aku pengen cari satu baju gitu. Terus akhirnya ketemu baju ini, dan bahkan aku tuh kayak bener-bener ngelihat baju ini kayak aku bahkan lupa gitu loh aku punya baju ini. Dan aku juga menemukan banyak apa namanya,
aku menemukan banyak apa sih namanya sih, fosil bajuku yang lain yang aku juga lupa aku punya itu gitu loh. Jadi kayak aku akhirnya ntar lain kali aku akan memakai baju lagi yang aku udah lama nggak pakai. Baju model bungkus apel mana, Ci? Bener-bener itu nggak bungkus apel. Hidden gems. Bener banget guys, aku merasa aku kayak ngetrif baju aku sendiri, ngerti nggak? Agak lebay sih, tapi kayak ya udah deh gitu deh. Info baju baby metal masih ada dong di lemari aku. Tapi aku tuh jujur ya, ini tuh curahan hati semua member. Kalau misalkan bajunya itu kalian udah inget banget tuh, kita tuh bingung lagi mau pakainya tuh kapan gitu loh. Karena kayak kalian udah inget sama baju itu. Termasuk baju yang baby metal itu kayak kalian kan udah inget banget kan sama baju itu kan. Jadi kalau aku pakai lagi tuh merasanya aneh gitu. Karena kayak kalian bakal langsung tahu gitu loh baju aku yang itu. Baju Ivy aku baru pakai kemarin. Ci spill adeknya. Jangan guys, dia paling gak mau di spill. Bahkan aku kan pernah ngomongin dia gitu kan, pas kalau nggak salah live sahur with Sin tahun ini. Terus dia nonton, terus dia bilang kayak, kenapa diomongin C? Dia kalau ngomong tuh suka berkali-kali gitu. Kenapa diomongin C? Gitu, kayak alarm. Nge-spam, bener banget dia nge-spam guys. Baju SMP yang masih muat ada gak, Ci? Kayaknya banyak deh. Karena banyak baju aku simpen dan kayak aku merasa tuh badan aku tuh enggak sih, sekarang udah lumayan besar sih. Tapi kayak beberapa tahun lalu tuh sama-sama aja terus. Jadi kayak nggak berubah gitu. Jadi aku bisa tetap pakai aja. Beda berapa tahun kamu sama adik kamu? 6 tahun. Aku sama dia tuh beda 6 tahun. Iya, dia cowok guys. Baju kotak-kotak catur ada gak sih? Yang mana kotak-kotak catur ya? Gak ada deh kayaknya. Ada deh. Aku kayaknya sering pakai kok. Tapi gak bener-bener kotak-kotak catur sih, tapi kayak kotak-kotak hitam putih gitu. Pramuka Sin pasti cakep sih. Sebenarnya mah aku malu aja ntar kalau lewat di FYP, ntar pasti kayak, makasih ya Kak Fai ya. Aku malu kalau lewat di FYP ntar kayak, ini ngapain? Apalagi kalau Gen 11 yang lihat guys, aku tuh udah malu banget. Aku tuh jaim banget sekarang. Karena kalian bayangin nanti kayak misalkan anak-anak Gen 11 tuh kayak, Cici ngapain Ci pakai baju pramuka gitu kan, kayak malu gitu kan guys. Ngerti gak sih? Kalian harus menjaga image aku guys. Cici ngapain pakai baju pramuka? Emang Cici pramuka lagi? Emang Cici ada upacara lagi itu kan? Aku kan kayak enggak. Kayak kan kalau mereka tahu ya aku tuh sekarang udah selesai kuliah, bahkan kan udah nggak kuliah lagi, bahkan udah selesai kuliah. Jadi kayak umurnya sama mereka tuh sejauh itu gitu guys. Jadi kalian kalau mau baju pramuka, mintanya ke mereka yang masih sekolah ya. Karena kalau aku udah nggak masanya lagi, terus ntar kayak kelihatan gimmick banget. Makasih ya Kak Farid, kangen berat. Ntar kita ngobrol lagi biar nggak kangen berat, oke? Okay? Bilang aja mau persami atau mau hiking gunung. Wih, bohong banget kamu mah. Mau Pak Pramuka Ci Cynthia. Aku ntar cari apa ya? Ada nggak ya foto aku pramuka? Maksudnya foto aku pas SMA gitu, aku foto pakai baju pramuka, mungkin ada.
Ini bandana, tapi ini gift tapi orangnya nggak ada di sini, parah emang. Banyak dari kalian tuh soalnya tuh kayak menghilang-hilang gitu loh, kayak aku pamit ya Ci, makasih ya untuk 2 tahunnya, untuk 3 tahunnya, kayak 3 tahun belum. Makasih ya Ci untuk 2 tahunnya, kayak gak kerasa ngikutin kamu dari awal tadi di Gen 11 gitu kan. Terus kenapa kamu pergi sekarang? Kalau ikutin mah ikutin aja, yuk. Gitu, jangan ditinggalin gitu loh. Tiba-tiba aku pengen lagu ini. Udah pernah masuk lomba pramuka antar provinsi belum? Belum. Dulu aku soalnya sekolah aku tuh dulu nggak ada pramukanya tuh cuma bentar banget. Setelah itu diganti sama nama yang lain, tapi bukan pramuka, tapi semacam pramuka juga. Nah, adalah namanya 2 kata gitu. Aku nggak tahu sih aku sebenarnya itu boleh disebut atau enggak. Jadi itu pramuka tapi di beberapa sekolah doang gitu loh. Jadi kayak kan kalau pramuka kan hampir semua sekolah ada ya. Kalau saat ini tuh cuman beberapa sekolah, dan termasuk salah satu sekolah aku tuh ada ini. Dan ada beberapa juga sekolah lain yang ada ini juga. Jadi kalau misalnya kita tuh kegiatan kayak yang ketemu sekolah gitu, kita ketemu sekolah yang masing-masing ada Tadi nge-lag ya guys ya, maaf ya. Oke, ini udah aman ya. Pokoknya aku ikut kegiatan-kegiatan kayak camping-camping gitu. Terus habis itu ada juga kegiatan yang main-main gitu di sekolah aku. Jadi pokoknya menurut aku tuh kayak seru banget. Terus habis itu ada juga kegiatan di mana aku tuh waktu itu mungkin masih SMP 3. SMP 3 tuh umur berapa sih guys? 17 tahun gitu ya? Belum malahan. 16 tahun? Kira-kira segitu lah ya. Terus habis itu aku tuh kayak ngejagain anak-anak kecil gitu, yang anak-anak SD, mungkin mereka yang kayak 9 tahun gitu. Terus kayak gemes banget, sumpah. Aku merasa kayak, oh my god, aku tuh merasa udah besar banget waktu itu, padahal baru umur 16 tahun gitu kan. Kayak merasa udah orang dewasa gitu. Syukur nge-like-nya saat cantik-cantiknya, Ci. Makasih ya. Dari tadi aku banyak banget nge-like-nya, sorry banget. Pasti nge-like-nya tadi ada yang jelek juga deh. Ci, kalau sekolah tidur jam berapa? Aku sebenarnya lupa. Tapi kalau masa-masa sekolah dulu aku tuh sering begadang karena aku selalu belajar sampai begadang gitu. Misalkan kayak sampai jam 3 gitu sih biasanya sih. Tapi aku bangunnya nggak pagi-pagi banget. Kadang-kadang tuh setengah 6. Setengah 6 kan nggak pagi-pagi banget kan buat anak sekolah kan. Karena aku dulu sekolahnya deket banget sama rumahku, jadi aku tinggal jalan kaki. Dan aku bisa jalan kayak 2 menit sebelum masuk sekolah. Mepet banget emang. Tapi dulu aku emang rajin banget guys, beneran deh, parah. Yaru. Dulu juga aku ikut lesnya banyak guys. Nah, jadi dulu tuh aku dari kelas 1 SD tuh aku tuh emang dilesin gitu. Aku tuh anaknya tuh anak les banget sebenarnya. Karena emang dilesin aja sih sama papa sih. Kayak mereka tuh tipe yang pengennya tuh anaknya tuh kegiatan mulu kali ya. Tapi sebenarnya aku lumayan bersyukur juga sih, karena kayak aku jadi terbiasa untuk sehari tuh kegiatan tuh banyak gitu loh. Kan terbukti kan sekarang aku pas aku JKT-an kan. Dulu tuh aku tuh jadi misalkan sekolah kan sampai dari jam 7 sampai jam 3 gitu kali ya kalau SMP ya. Terus lanjut lagi aku langsung les bimbel. Terus kadang-kadang habis les bimbel lanjut lagi les Mandarin gitu. Atau enggak pokoknya ganti-gantian gitu, kayak kadang les bimbel, kadang les Inggris. Nah, les Mandarin aku itu juga deket banget sama rumahku. Jadi cuma jalan kaki doang. Terus habis itu
Dulu tuh aku tuh emang les Mandarin banget kan. Aku les Mandarin tuh hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun guys, karena dari kelas 1 SD sampai SMA. SMA kelas 12, tapi SMA kelas 12 itu kepotong karena Covid. Jadi kayak 11 tahun setengah gitu lah aku les Mandarin. Tapi tapi itu namanya juga les yang disuruh orang tua, jadi tuh kayak ya udah ngikut-ngikut aja gitu loh. Tapi aku tuh dapat HSK 4 udah selesai. Terus habis itu sebenarnya waktu itu mau masuk HSK 5, cuman kepotong Covid itu kan, jadi nggak bisa tes. Ni hao pu hao. HSK itu jadi semacam tes bahasa Mandarin gitu guys. Kan banyak banget yang misalkan kalau Inggris kan ada TOEFL sama IELTS kan. Kalau misalkan Mandarin tuh namanya HSK. Kok bisa baca? Kok kaget sih? Aku 12 tahun ngeles, masa gak bisa baca? Makanya waktu itu aku di teater juga aku pernah ngomong bahasa Mandarin kan. Makasih ya Kak Fares ya. Itu tuh aku tuh ngomong tuh aku tuh tahu artinya apa guys, tapi kayak waktu itu sebenarnya ada yang kira takutnya tuh ngomongnya kasar karena kayak kedengarannya seperti kata yang lain gitu kan. Tapi sebenarnya enggak ya guys ya. Tentu saja aku tidak ngomong dengan asal dengan histori les aku yang 12 tahun ini. Nah, kalau Mandarin aku tuh dulu aku tuh emang di situ doang, aku nggak pindah-pindah karena emang itu lesnya itu khusus buat ngekolahin anak-anak di sekolah aku. Jadi aku tuh satu kelas juga teman-teman sekolah aku. Jadi kalau misalkan aku ketemu teman-teman di sekolah tuh aku sama lagi ketemu teman di les Mandarin itu sama. Jadi kayak menurut aku tuh menyenangkan banget. Tapi kalau misalkan les Inggris itu aku sempet pindah-pindah gitu karena kayak emang ada aja les Inggris kan lebih banyak di les Inggris di sekitar rumah aku daripada les Mandarin. Kalau les Inggris tuh aku tuh sering pindah-pindah karena kayak misalkan ada yang lebih bagus gitu aku pindah gitu, atau kayak ada banyak yang lebih banyak teman aku pindah, atau kayak misalkan ada yang biasa tuh les Inggris tuh selalu gini deh, ada sistem pengumpulan hadiah, tahu nggak? Sistem pengumpulan hadiah. Jadi kalau misalkan sering jawab, kamu sering aktif, atau kayak kamu selalu masuk gitu akan dapet poin-poin. Terus kamu bisa tukar-tukar hadiah, misalkan kayak tukar-tukar penghapus atau tukar pensil, itu kayak menarik banget kan. Bisa tukar JKT poin. Kayak gitu kira-kira sistemnya guys ya. Terus habis itu kayak aku tuh suka banget ngumpulin itu. Terus kayak kadang-kadang bahkan bisa ditukar, apa ya ditukarnya, buku gitu. Pokoknya yang kayak lumayan banget, worth it banget sih loh. Jadi kayak aku tuh sering pindah-pindah ke tempat les yang menurut aku tuh lebih hype. Ya itu bahasa yang lebih hype gitu. Tapi nggak juga sih, aku pindah kayak cuman sekali doang deh ternyata. Jadi pas aku dari SD aku les di satu les itu. Nah terus habis itu dia sempat pindah lokasi doang, pindah lokasi tapi tetap sama gitu lesnya. Terus tapi tiba-tiba karena menurut aku itu udah lama-lama udah nggak serius itu belajarnya, jadi aku pindah les gitu ke yang lebih galak gurunya gitu guys, karena lebih galak kan akan lebih serius kan belajarnya kan. Dan dulu tuh kalau misalkan ini dua-duanya di tempat les Mandarin dan di les Inggris aku itu dua-duanya nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu akan dicatat gitu. Kalau misalkan di les Mandarin aku dulu tiap kali ngomong bahasa Indonesia didenda. Kalau misalkan ngomong satu kata nih, coba galakin aku biar aku serius. Beneran aku tuh galak tau. Enggak sih, sebenarnya aku kayak enggak galak terus gitu loh. Tapi kalau saya emang ada yang perlu galakin, aku galakin. Aku dendanya nggak gede, dendanya gombalin fans ya. Sumpah aku belum jadi member JKT tahu di saat itu. Kalau aku udah jadi member JKT pas itu aku akan banyak dapat hukuman deh. Aku dulu misalkan kayak ngomong keceplosan aja gitu, kita bayar berapa ya, kalau nggak salah 2.000, tapi kan 2.000 dulu buat anak SMA kan kayak per kata kan
mahal banget ya guys ya. Jadi kalau 5 kata udah 10.000 gitu. Kayak 10.000 kan udah bisa beli cimol. Terus habis itu dulu tuh kita sering isengin temen aku gitu guys. Sebenarnya bukan aku yang isengin sih, teman-teman aku yang lain suka isengin satu teman aku ini, karena kayak jadi les mandiri aku tuh kebanyakan isinya murid cewek, tapi ada murid cowok juga kan. Murid cowok teman aku juga sih, kayak temen dari SD juga gitu. Terus tapi karena kita tuh dulu tuh di sekolah aku tuh kayaknya lebih banyak murid cewek deh. Dan aku inget deh guys, jadi kayak bener-bener banyak itu murid ceweknya itu 60%, murid cowoknya itu 40%. Jadi kita tuh yang cewek-cewek itu kita tuh merasa kayak merasa penguasa bumi gitu. Jadi kita kayak sering sering isengin gitu. Ya gitu deh kira-kira guys. Habis itu jadi kalau misalkan yang cowok tuh keceplosan ngomong, kita tuh bakal laporin gitu ke Laushe-nya kayak Laushe lalalala, misalkan kayak Taoshuo Chongwen Taoshuo Iniwen gitu kan. Terus jadi kayak bakal bayar gitu kan. Terus habis itu kayak ikong, kalau nggak salah ikong, misalkan kayak dibilang totalnya 10.000 gitu bayarnya kan. Jadi kita kayak pakai rupiah dong. Masa harus tukar dulu ke money changer tiap kali keceplosan, masa ke money changer. Jadi kayak ya tetap pakai rupiah gitu kan. Di kelasku bahkan 34 cowok, 5 cewek. Aku juga tahu di kelas aku yang Mandarin tadi itu kalau nggak salah kayak 9 cewek 2 cowok gitu. Kameranya makin jenis, suaranya jadi nyaring. Ganti HP baru kah? Emang iya guys, sebenarnya aku belum ganti HP sih, kayak masih yang sama sih. Cuman emang aku pengen ganti deh kayaknya. Karena HP ini aku udah lumayan lama tau guys. 3 tahun lebih. Sebenarnya kayak nggak lama-lama banget sih, maksudnya kayak mungkin ada yang emang lebih lama gitu kan. Cuman menurut aku tuh kalau misalkan kita sebagai member tuh kan kayak banyak banget aktivitas di handphone kan. Jadi tuh emang lebih gampang makan, maksudnya lebih gampang abisin baterainya, terus kayak lebih banyak pemakaian. Jadi tuh kayak makin lama makin cepet lemot juga gitu kan. Terus habis itu sebenarnya kemarin tuh aku juga kayak aku tuh tipe HP itu sama kayak Kak Gita yang sebelumnya, tapi ya yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang ya. Terus habis itu kayak sempet kayak HP Kak Gita tuh sempet jatuh gitu loh. Terus Kak Gita tuh waktu itu sebelum ganti tuh emang udah pengen ganti gitu kan, terus nggak pakai casing, terus tadi kayak jatuh gitu. Terus kayak dibilang kayak Kak Gita jatuh HP-nya gitu kan. Terus dia terus habis itu kayak Kak Gita jawabnya kayak nggak apa-apa kok dek, emang udah mau ganti, kayak dengan santainya gitu, kayak nggak apa-apa kok dek udah mau ganti. Terus tadi sebenarnya HP aku juga jatuh guys, karena aku tuh kan pakai casing gitu kan HP-nya kan. Cuman casan aku tuh yang sebelumnya tuh rusak, jadi aku tuh pakai casan baru. Dan casan yang baru ini aku casnya harus nggak pakai casing karena kayak agak bentrok gitu bolongan casing handphonenya. Terus tadi jatuh lagi. Akunya nggak apa-apa guys, kan yang jatuh handphonenya doang, bukan akunya nggak ikut jatuh. Bahasa Mandarin cimol apa? Cimol gitu. Nada 2 sama nada 1. Cimol. Nada 2. Cimol. HP jatuh yang sakit di hati tahu. Iya guys, sumpah aku tuh sebenarnya dulu tuh aku kan orangnya kan sakit hati banget kalau ada barang aku yang jatuh atau hilang gitu, atau kayak misalnya keselip aku, atau nggak tahu dari mana tuh aku sedih banget. Jadi aku tuh orangnya tuh nggak suka banget kalau misalnya aku ada sesuatu tapi kayak hilang gitu. Terus waktu itu tuh aku pernah, aku baru ganti handphone, tapi ini udah lama banget ya guys, bukan cerita-cerita sekarang ya, cerita-cerita kayak
udah berapa tahun lalu sebelum aku masuk JKT. Terus habis itu waktu itu sempet aku kan baru kan HP-nya kan, belum beli casing. Terus habis itu aku kayak, mungkin karena aku kesenangan beli HP baru, jadi aku tuh kayak pegangnya tuh kayak aku sambil kayak berayun-ayun gitu loh. Sambil kayak la 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 gitu. Iya, aku udah pernah cerita ya, nggak apa-apa guys. Aku cerita lagi aja, mana tahu ada yang belum pernah denger. Terus pokoknya abis itu aku kayak bener-bener casingin gitu backlist HP aku, ya kan, makanya dijaga handphonenya. Beli HP jatuh pas naik gunung beneran, terus habis itu jatuhnya nggak sampai hilang kan jatuhnya kan. Itu dijaga bang, nih HP bukan hati. Justru kalau hati harus lebih dijaga nggak sih? Masa lebih jaga HP daripada hati? Karena kepercayaan orang tuh kalau misalnya udah rusak gak bisa dikembaliin lagi guys. Wes. Nanya dong, apa? By the way, ini last question untuk sesi hari ini ya teman-teman ya. Makasih ya udah join Q&A aku pada hari ini. Tapi sayangnya baterai aku udah lowbat, jadi harus ngecas bentar lagi ya teman-teman semua. Ayo, pertanyaannya belum masuk. Nggak jadi deh, parah kan nih kan guys. Kalian tandain Kamayu, aku tadi mau nanya tapi nggak jadi. Ntar lain kali kalau ada live aku lagi, kalian tagihin ya mau nanya apa ya. Dari kemarin gimmicknya habis baterai mulu. Parah, nggak percaya, sumpah beneran habis baterai. Oke guys, kalau gitu aku bacain dulu top giftersnya ya. Kemarin kan Cilia kan bacainnya 12 biar kayak Senbatsu. Sekarang aku bacanya 24 biar sampai Undergirls juga kebaca. Ya, selamat untuk peringkat ke-24 KGRS, makasih ya. Ke-23 ada Kak Ferdiansyah Aditya, makasih banyak. Ke-22 ada Kak Doris aja, makasih ya. Ke-21 ada Kak Paman Kamera, makasih. 20 ada Kak Nathan Cutes, makasih. Ke-19 ada Kak Rafarian, makasih banyak ya. 18 ada Kak Sukma Dodik, makasih loh. Ke-17 ada Kak Lazu, thank you so much Kak Lazu. 16 ada Kak Fares makasih ya. Ke-15 ada Kak Ivan, emang pembaik nih, makasih ya. 14 ada Kak ZCM25, makasih. Ke-13 ada Kak Silpi Cynthia Only, makasih kakak. Ke-12 ada Kak Tommy, makasih banyak Kak Tommy. Kita ketemu lagi ya, kita ngobrol lagi ya. Ke-11 ada Kak Asfia Fawanis, makasih banyak. Semoga ada Kak Stefan, makasih. Kalian semangat ya, rapatnya udah selesai ya? Atau belum? Semangat ya, semoga hasilnya nanti lancar, oke? Sebenernya ada Kak Franco, makasih ya Kak Franco. Kamu ulang tahun gak sih Kak? Oh my god. Kakak selamat ulang tahun ya, walaupun tadi aku udah ucapin di web, tapi aku ucapin lagi sekarang yang bukan di web. Kakak makasih ya udah dateng di live aku pada ulang tahun kamu. Tuh kan pada ucapin cie. Oke, lanjut lagi ke-8 ada Kak Mayong. Nanti aku tagih lagi loh kamu. 7 ada Kak Fai. Makasih ya Kak Fai udah selalu join live aku. Karena ada Kak Eki. Makasih Kak Eki. Ke-5 ada Kak Reza Ilham Tommy. Makasih banyak ya Kak Tommy. 4 ada Kak Farid Kangen Berat. Nanti kita ketemu lagi ya. Ketiga ada Kak Yusuf Ibu. Makasih banyak. Kedua ada Kak Bims. Makasih ya. Dan yang pertama ada Kak Ufa Dildar. Thank you so much Kak Ufa Dildar. Itu katanya HBD bang, HBD ko. Pesan dariku Aini. Aini. Bye bye. 谢谢老师，老师再见。